Hai Sob, setelah kita mengetahui tentang rangkuman kitab Kejadian dan kitab Keluaran, kita juga akan menyaksikan tentang rangkuman kitab Imamat. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita sama-sama melayani dengan mengklik tombol subscribe, memberi komen, dan juga menyebarkan akan konten ini. Kitab Imamat adalah kitab ketiga dalam Alkitab yang terletak setelah kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Kitab ini sebagian besar berfokus pada hukum-hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel yang berkaitan dengan ibadah, kebersihan, pengorbanan, dan kehidupan sehari-hari. Kitab ini secara khusus ditujukan untuk para imam dan bangsa Israel untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat hidup dalam kesucian dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Berikut adalah rangkuman dan penjelasan tentang isi utama dari kitab Imamat. 1. Imamat 1-7. Hukum pengorbanan. Jenis pengorbanan. Kitab ini dimulai dengan aturan-aturan tentang berbagai pengorbanan yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ada 5 jenis pengorbanan utama yang disebutkan. Pengorbanan bakaran atau holocaust, pengorbanan sajian atau makanan, pengorbanan keselamatan atau damai, pengorbanan penghapus dosa, dan pengorbanan pengampunan kesalahan. Tujuan pengorbanan. Setiap pengorbanan bertujuan untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah, menghapus dosa, dan sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada Tuhan. 2. Imamat 8-10. Pentabisan imam. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Dalam bagian ini Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mentabiskan Harun, yaitu saudara Musa, dan anak-anaknya sebagai imam-imam yang akan melayani di tempat kudus. Kehidupan imam. Imamat adalah panggilan yang suci dan memerlukan kekudusan yang tinggi. Hal ini tercermin dalam peraturan mengenai pakaian imam dan tugas mereka dalam ibadah di tempat kudus. Kematian Nadab dan Abihu. 2 anak Harun, Nadab dan Abihu, mati karena membawa api yang tidak sah ke depan Tuhan, yang menunjukkan pentingnya ketaatan dalam ibadah kepada Tuhan. 3. Imamat 11-15. Yaitu hukum kesucian. Hukum tentang makanan. Dalam Imamat 11, Tuhan memberikan petunjuk tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh umat Israel. Contohnya, mereka dilarang makan binatang yang tidak bersih menurut hukum Taurat seperti babi dan kerang. Hukum tentang kenajisan. Hukum ini mengatur berbagai bentuk kenajisan seperti kenajisan akibat penyakit kulit atau misalnya kusta, keluarnya darah dari tubuh, atau kontak dengan mayat. Ada peraturan mengenai pembersihan setelah kenajisan ini. 4. Imamat 16 tentang hari perdamaian. Hari perdamaian atau Yom Kippur. Pada hari ini imam besar harus melakukan ritual untuk mempersembahkan pengorbanan demi menghapus dosa bangsa Israel. Disinilah ritual domba jantan yang disuruh pergi atau skapegoat dilakukan, di mana dosa bangsa Israel dipindahkan kepada domba yang kemudian dilepaskan di padang gurun. Mirip seperti Tuhan Yesus ya. Makna hari perdamaian. Ini adalah hari pentingnya untuk pengampunan dosa dan mendamaikan hubungan antara Tuhan dan umatnya. 5. Imamat 17-20, yaitu hukum tentang kekudusan. Pentingnya kekudusan. Dalam bab-bab ini, Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk hidup kudus dengan mengatur cara hidup mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga, perilaku moral, dan peraturan sosial. Hukum perzinahan dan kekerasan. Dilarang keras perzinahan, percabulan, dan praktik-praktik jahat lainnya. Hukum ini juga menekankan pentingnya menghormati orang tua, menjauhi kekerasan, dan tidak melakukan perbuatan dosa terhadap sesama. 6. Imamat 23-25. Perayaan-perayaan tahunan. Kitab Imamat juga mencatat berbagai perayaan yang harus dirayakan oleh umat Israel, seperti Paskah, perayaan roti tidak beragi, dan Pantekosta. Perayaan-perayaan ini bertujuan untuk mengingat perbuatan Tuhan dan memperbarui hubungan mereka dengan Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Setiap 7 tahun,
tanah harus dibiarkan istirahat pada tahun Sabat, dan setiap 50 tahun harus ada tahun Yobel, di mana tanah yang telah dijual harus dikembalikan kepada pemilik asalnya. Ini adalah cara untuk menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. 7. Imamat 26, yaitu tentang pemberkatan dan kutukan. Janji berkat. Allah berjanji akan memberkati bangsa Israel dengan kemakmuran, kedamaian, dan perlindungan jika mereka hidup menurut hukum-Nya. Kutukan. Sebaliknya, jika mereka melanggar perintah-Nya dan hidup dalam dosa, mereka akan menerima kutukan yang berat, termasuk pembuangan dari tanah perjanjian. 8. Imamat 27. Hukum tentang persembahan dan zakat. Hukum tentang nazar. Bagian terakhir dari imamat berbicara tentang nazar, yaitu janji atau persembahan yang dibuat oleh seorang untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai pengakuan atas janjinya. Ada aturan tentang beberapa banyak yang harus diberikan jika seorang bernazar untuk memberikan diri atau barang kepada Tuhan. Penjelasan secara singkat tentang rangkuman Kitab Imamat. Kitab Imamat mengajarkan umat Israel tentang pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan, melalui berbagai hukum dan peraturan Tuhan, mengarahkan umatnya untuk hidup dengan benar, menjaga kesucian, dan memelihara hubungan baik dengannya. Pengorbanan dan upacara ibadah yang diatur dalam imamat adalah cara-cara agar umat Israel dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh pengampunan dosa. Kitab ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan mengatur aspek-aspek kehidupan dari moralitas individu hingga cara untuk umat Tuhan berkumpul dan beribadah.